Masa iya? SD itu kan kita tahunya 6 tahun. Bapak selesaikan 2 tahun. Ya, jadi ada satu konsep yang menarik ya, Iya. bahwa belajar itu bermain, Iya. ya, bermain itu ya belajar. Oke. Jadi kita tidak kehilangan masa-masa bermain, ya, Oke. karena bagi kami belajar itu adalah bermain. Oke. Ya, Oke, berarti belajar sama dengan bermain berarti ya Pak ya, belajar. Ya, betul. Luar biasa. Ya, Tapi ini Belajar. semua tetap melalui panduan ataupun melalui bimbingan dari orang tua tetap betul. ya Pak? Dan di dalam juga kita bersosialisasi, ya saya tetap juga main kelereng, main gundu dengan manajemen waktu yang baik, ya kita bisa semuanya bisa Jajan teratasi. pinggir jalan juga tetap dilakukan ya Pak ya? Iya, seperti Luar- itu. Ya. Luar biasa. Tapi ini ada satu hal yang penting ya, yaitu tadi budi pekerti, akhlak itu menjadi suatu kekuatan. Ya. Kalau dari kecil kita sudah diajarkan itu, ya, misalnya hal yang sederhana ya, kebersihan, ya. Atau yang kedua gotong royong, jadi bekerja secara teamwork gitu ya, secara bahu membahu, saling tolong menolong. Kalau kita ajarkan dari 0 sampai 7 tahun tadi, maka seterusnya dia akan menjadi orang yang utuh, orang yang lengkap ya. Luar biasa. Nah ini kunci bagi para orang tua dan guru kita, memberikan keteladanan. Mereka tuh meniru orang tua, meniru guru kita ya, sehingga peran mereka semakin penting. Ya. Oke, kita bergeser ke kontroversi sekarang boleh Pak ya? Ya. Oke, bagaimanapun kita harus bahas ini Pak. Dan saya harus masuk ke pertanyaan mengenai KTP Pak. Nah, KTP, mohon maaf ini saya harus. Nah, KTP ini kan Bapak kantongi hampir 1 juta ya Pak? 677.000. 677.000. Ya. Oke. Dan KTP itu disebutkan ada beberapanya diantaranya yang dicatut. Nah, beberapa KTP disebutkan dicatut untuk kemudian mendorong Pak Dharma dan juga Pak Kun menjadi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ratusan yang mengadu Pak. Ada 6 yang disebutkan terakhir diproses oleh Bawaslu dan sebagainya. Pak, bagaimana Bapak menjawab itu? Bapak punya cita-cita mulia, tapi di balik ini semua, betulkah kemudian ini semua ada yang menskenariokannya? Ya. Jadi memang ini adalah suatu persyaratan untuk kita bisa masuk ke gelanggang. Ya. Jadi untuk bisa mengumpulkan jumlah sedemikian besar memang tidak mudah. Oke, berapa tadi Pak? Boleh dicatat Pak? 677.000 ya. Oke, ini jumlah KTP Pak ya? Ya. Jadi memang kita melakukan sosialisasi ke berbagai tempat. Oke. Ya. Mekanisme Itu pengumpulannya seperti apa ya? Dimulai dari bulan Februari. Ya. Jadi dengan komunitas ya kita menyampaikan apa pemikiran kita ke depan, ya. Kemudian mereka dengan antusiasnya memberikan KTP atau ya. Kemudian juga ini dari mulut ke mulut melalui sosial media. Iya. Ya. Jadi semakin banyak relawan-relawan yang tergerak hatinya untuk bisa membantu kita dengan menyerahkan KTP-nya. Sebegitu banyak dan nggak di situ saja ya. Semuanya ini memang harus dimasukkan ke aplikasi, ya, ke aplikasi dan itu harus di entry dan lain-lain. Jadi ini suatu kerja keras, kerja besar yang sangat melelahkan dari hari ke hari, ya, karena jumlahnya yang begitu besar. Mengentry 1000 KTP aja itu sangat melelahkan, apalagi sekian banyak ya, dengan sekian banyak orang. Ya. Ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Bisa dikatakan seluruh Indonesia ya, yang tingkat gubernur ya, ini baru kita yang bisa masuk ke sana. Ya. Satu-satunya calon gubernur, calon wakil gubernur yang lewat jalur perorangan, alias independen. Pak. Betul. Tapi lepas dari itu bagaimana Bapak menjawab itu Pak? Ya. Seruan orang-orang yang merasa bahwa KTP-nya dicatut oleh pasangan Dharma Kun. Ya. Jadi memang banyak relawan yang bekerja ya. Jadi kita ini lebih ke arah di ya penganten ya. Jadi memang di situ ada tim LO-nya, tim relawannya, dan di sini juga dari berbagai sumber. Ya. Dan itu terhimpun dan itu harus dimasukkan dalam waktu cepat. Ya. Jadi biar bagaimanapun ya semua ini terjadi tanpa ada unsur kesengajaan sama sekali. Oke, jadi Bapak melihat kalau misalnya ada yang
aduan seperti itu. Bapak merasa terganggu nggak dengan itu? Karena itu kemudian harus juga dalam tanda kutip dicuci, Pak. Bagaimanapun itu kan harus dijelaskan kepada publik supaya kemudian apa yang disampaikan dalam visi misi Bapak Dharma dan Pak Kun nanti itu juga bisa diterima dengan baik oleh publik. Kami serahkan semuanya kepada penyelenggara, KPU dan Bawaslu. Mereka yang menilai. Jadi apapun hasilnya, Bapak tidak merasa dibantu? Apapun hasilnya kita mengikuti apa yang menjadi rekomendasi mereka. Bapak merasa tidak bahwa ada upaya untuk kemudian disebutkan mengkondisikan atau membantu agar kemudian verifikasi ini berlangsung semestinya tidak lolos tapi jadi lolos? Bagaimana Pak menjawab itu? Semuanya kan sudah dilakukan secara profesional oleh mereka. Mereka mencek satu persatu verifikasi ada administrasi maupun faktual. Kita serahkan ke mereka yang bekerja secara profesional. Oke. Satu lagi Pak, mengenai kontroversi, ini disebutkan sebagai pasangan calon boneka, Pak. Pasti Bapak dengar juga istilah ini kan, Pak ya? Bapak sudah berapa kali juga memberikan jawaban, termasuk tim sesnya Pak Kun. Bagaimana Bapak menjawab itu? Bahwa sungguhnya pasangan ini adalah pasangan yang sengaja dikondisikan, disiapkan untuk kemudian berhadapan dengan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Kemudian juga disebutkan bahwa kesempatan menangnya kecil, sehingga ya sudah diada-adakan saja. Bagaimana Pak? Menurut Bapak, di antara pasangan calon yang lain, pasangan Pramono Rano dan Ridwan Kamil Suswono, pasangan calon mana yang paling berat untuk dihadapi?